Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudaraku hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, hari yang ke-24 Ramadan, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga apa yang telah kita lakukan selama 24 hari ini Allah menerima amal ibadah kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan adalah syahrul ilmi, bukan syahrul naum. Artinya Ramadan adalah bulan ilmu, bulan belajar, bulan ta'lim, bulan tarbiyah, bukan bulan tidur, bukan bulan bermalas-malasan. Mananya adalah Ramadan semestinya diisi dengan upaya mengkaji Islam, upaya mempelajari Islam. Kenapa? Karena seorang muslim setelah dia mengimani Islam, maka kewajiban bagi kita adalah untuk mempelajari Islam dengan sebaik-baiknya. Ramadan ini punya waktu yang sangat luang, dan kita luangkan waktu untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, mendatangi para ulama, para kiai, para ustadz, untuk berdiskusi, untuk menyimak paparan tentang Islam, ataupun di sela-sela kita beristirahat dan tidak ada kesempatan untuk mendatangi ulama, kita buka YouTube, kita simak tayangan televisi yang menyajikan kajian Islam. Itu saya pikir akan menambah kita. Untuk apa kita mengkaji Islam? Agar kita itu paham apa substansi Islam itu. Kalau kita paham Islam, maka kita paham apa yang mesti kita lakukan di dalam hidup ini. Dan kemudian yang kedua, untuk menyempurnakan ibadah kita. Kalau kita beribadah tanpa landasan, tanpa dasar, tanpa dukungan ilmu, itu sangat boleh jadi amal kita itu akan tertolak. Termasuk ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini, kita mesti mengkaji Islam yang berkaitan dengan puasa, yang berkaitan dengan qiyam Ramadan, yang berkaitan dengan i'tikaf, yang berkaitan dengan
zakat, infak, berkaitan dengan Al-Quran. Nah, kalau itu dikaji, dipelajari dasar ilmunya, maka itu akan menyempurnakan ibadah kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka dari itu waktu yang tersisa kurang lebih 5 hari lagi, mari kita sempatkan di tengah-tengah kesibukan kita untuk terus belajar Islam. Banyak karya-karya ulama tentang Islam, dan yang paling mendasar yang harus kita kaji sebagai sumber ilmu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kita sempatkan 30 hari ini, 1 bulan Ramadan ini, kita tidak sekedar membaca Al-Quran, kita coba pahami isinya, kita pahami maknanya, kita tadaburi, kita pelajari apa makna yang terkandung dalam ayat itu, dan itu merupakan lautan ilmu. Juga yang kedua, setelah kita mempelajari Al-Quran sebagai sumber ilmu dan sumber ajaran Islam, dan kita maksud dari segala sumber hukum, maka berikutnya adalah kita mengkaji Al-Hadis, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas dari Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau kita memahami dua ilmu tadi, dua sumber ilmu tadi, maka hidup kita tidak akan tersesat. Rasulullah menyatakan dalam satu hadis, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Kata Rasulullah, telah aku tinggalkan 2 perkara, jika engkau berpegang kepada keduanya, maka pasti kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Yakni adalah kitabullah as-sunnah dan kitabullah Al-Quran, dan sunnah Rasulullah adalah hadis Rasulullah. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, maka mutlak bagi kita Ramadan ini kita berkumpul dengan para ulama, para ustadz, para kiai untuk menggali ilmu Al-Quran, menggali ilmu hadis, dan juga menggali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam. Ada fikih, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, juga ada kajian akidah tentang keimanan, juga tentang akhlak dan lain sebagainya. Sebenarnya rahmat Allah, itulah upaya kita dalam rangka menyempurnakan, meningkatkan mutu keislaman kita. Dan janji Allah dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dalam beberapa derajat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.